Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Perlu kalian ketahui bahwa di zaman khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan itu dan di zaman khilafah Yazid bin Muawiyah rahimahullah, ini adalah luas wilayah imperium Islam dari Jazirah Arab, Fustat, Mesir sampai Libya, Syam, Halab, Irak sampai Azerbaijan, Armenia, kemudian sampai Khorasan, mendekati wilayah Himalaya. Nah ini. Nah, di era ini, era Yazid bin Muawiyah, itu Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau khuruj ke Kufah, ke kota Kufah. Kemudian beliau dibunuh di situ. Kemudian makamnya disembunyikan, tidak ada yang tahu. Kemudian keluarganya dibawa ke Syam, kemudian dikembalikan mereka ke Madinah. Nah, ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perpecahan. Abdullah bin Zubair mulai khuruj terhadap Yazid di Mekah. Di Madinah muncul kelompok yang mengkudeta Yazid. Terjadi perpecahan. Tadinya Imperium Islam satu terpecah. Khilafah Abdullah bin Zubair di Hijaz, wilayah Jazirah Arab. Kemudian Khilafah Marwan bin Hakam di Syam. Kemudian Khilafah Al-Mukhtar Al-Thaqafi, ya Syi'i, orang Syiah di Irak. Kemudian Khilafah di wilayah Karman, Ahwaz, Shiraz, Qatif, ya, dan sebagian Najd itu dipegang oleh Azariqah. Azariqah dari salah satu madhab Khawarij. Jadi ada 4 duailah, ya, bukan daulah, ya, wahidah, tetapi 4 duailah. Ada 4 imperium. Umat Islam pecah. Nah, di saat ini lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Marwan bin Hakam berhasil menguasai Mesir sama sebagian Syam. Kemudian beliau meninggal. Marwan bin Hakam termasuk sahabat Nabi. Beliau seorang yang faqih. Kemudian Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah setelah Marwan. Kemudian Abdullah bin Zubair mengirim saudaranya yaitu Mus'ab untuk memerangi daulah Mukhtariyah. Ya, Mukhtar dihabisi, wilayah Irak dikuasai. Akhirnya Abdul Malik itu menyerang Irak. Setelah menyerang Irak, habis itu menyerang Hijaz, ya, menguasai wilayah Yaman dan juga menguasai Taif, menguasai Madinah, kemudian memblokade pergerakan Abdullah bin Zubair sampai akhirnya dibunuh. Lalu berakhirlah khilafah Zubairiyah dan umat Islam menyatu membaiat Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan memerangi kelompok Az-Zariqah sampai ditumpas setumpasnya. Sehingga terbentuklah imperium yang disebut dengan imperium Islam terluas dan terbesar di era itu, yaitu Bani Umayyah. Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi
berhasil memperluas wilayah Khilafah Umayyah dari dataran Himalaya mendekati Turkistan Timur, sebagian Anatolia sampai selatannya Perancis. Jadi bayangkan ya, itu. Kemudian kita lihat bagaimana saya menerangkan sejarah ini berbicara soal politik. Ya. Abdullah bin Zubair memang punya keutamaan. Marwan bin Hakam punya keutamaan. Mereka sama-sama dari sahabat, ya, Sighar sahabah, ya. Abdul Malik juga seorang tabi'in, ya. Al-Hajjaj juga seorang tabi'in, ya. Walaupun ada salahnya, ya, semoga Allah mengampuni beliau. Namun budaya Sunni ini sayang sekali budaya Ahlus Sunnah atau yang mengakui diri sebagai Aswaja atau Salafi itu dan sejenisnya, mereka tidak berani berbicara soal ini. Ada apa saya tidak tahu. Kalau mereka berbicara tentang meninggalnya Al-Husain, mereka dengan penuh kesedihan ini. Padahal Al-Husain sudah meninggal, rahimahullah, selesai sudah. Ya. Lalu para sahabat yang lain, tabi'in yang lain, harus kita ceritakan peran mereka. Ya. Mendirikan imperium luas, mendirikan sistem, mendirikan umlah, yaitu uang, mencetak dinar sendiri, ya. Kemudian memasukkan sistem-sistem negara yang baru itu bagaimana peraturannya, itu terjadi di zaman Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah, daulah salaf, ya, as-salafus saleh. Namun ketika muncul yang namanya Daulah Abbasiyah, mereka menyelewengkan sejarah Bani Umayyah, diselewengkan, disebutkan. Ya, bahkan mereka berani berdusta atas nama Yazid dituduh minum khamar, Yazid dituduh bermain dengan monyet, dan kedustaan-kedustaan, kebohongan yang lainnya yang mereka sematkan kepada beliau. Kemudian mereka berdusta atas nama Marwan bin Hakam, menuduh beliau zalim. Abdul Malik bin Marwan dituduh zalim. Mereka menghina, menjatuhkan beberapa sahabat dan tabi'in, dan memuliakan beberapa tokoh, ya, keluarga Ali bin Abi Thalib. Walaupun sebagian dari keluarga itu perannya sedikit, tidak banyak, tetapi terlalu ditadkhim, terlalu dibesar-besarkan. Sehingga umat Islam akhirnya terhipnotis dengan hal-hal halu seperti itu. Tidak, ini sungguh memalukan. Ini sungguh memalukan. Kita sebagai Muslim, Abdul Malik bin Marwan dan lainnya, Hasan, Husain, mereka punya keutamaan masing-masing. Tapi mereka bukan Nabi dan Rasul, mereka bukan maksum, mereka bisa salah, bisa benar. Tetapi kita tidak boleh, ya, menjelek-jelekkan mereka ini. Karena mereka, berkat mereka, peran yang mereka lakukan ini, kita Islam sampai kepada kita. Ya. Sedangkan Banil Abbas, ada dari mereka yang orangnya baik-baik, soleh. Ya. Sebagian lain, Bani Abbas, ada yang dari mereka jahat, menjadi Syiah, seperti Abdullah Al-Ma'mun, dan khalifah yang lain. Ada khalifah yang baik, ada khalifah yang buruk. Semakin zaman kita menjauhi zaman salafus soleh, itu semakin banyak sekali kebid'ahan, banyak sekali maksiat model baru yang jauh sangat lebih mengerikan. Ya, dulu orang mau zina, ya, bisa jarak dekat. Sekarang zina jarak jauh sudah bisa karena pakai teknologi.
Yaitulah mengerikannya. Ya, bid'ah, ya, bid'ah dulu ya, secara offline, sekarang bid'ah secara online, bisa live. Ya, orang sudah tidak ada orang yang jahil, ya, orang dungu mengaku sebagai ulama, diikuti oleh orang-orang awam. Ya. Sedangkan orang yang mengajak pada kebenaran dibenci, dimusuhi. Orang yang membuka fakta, dokumen masa lalu untuk menghubungkannya dengan permasalahan zaman sekarang dituduh dengan uh, akun-akun fiktif, akun-akun yang nggak jelas, akun-akun uh, dan tuduhan-tuduhan lain. Channel saya ini ingin mengajak Anda ayo berpikir, ayo bertindak sebagai orang yang waras, buang tahayul, buang khurafat, buang kebid'ahan. Kita tidak perlu itu. Terlepas dari nasabnya dia keturunan Nabi atau tidak, ya, kita tidak ada urusan soal itu. Tapi kita kalau ada tasyayyu kesyiahan itu harus ditumpas. Kalau Anda merasa sebagai sunni hakiki, Anda harus berlepas diri dari segala bentuk kesyiahan. Berlepas diri. Ya. Nggak bisa seorang sunni kemudian terkontaminasi dengan tasyayyu. Itu pintu kunci untuk orang Syiah mensyiahkan Sunni. Tugas kita adalah pertama tasfiyah, kedua tarbiyah, ketiga tajdid, pemurnian, ya, pemurnian. Di channel saya ini sudah saya jelaskan bahaya istilah keturunan Nabi dan itu berlawanan dengan Al-Quran, berlawanan dengan As-Sunnah. Jadi campur aduk, kacau. Ya. Orang-orang orang-orang fayasbihul halimu hairanan. Sehingga orang yang niatnya baik ya, menjadi orang yang bingung. Ini ada apa? Ya. Ada orang bersorban tapi kisahnya khurafat, mitos. Kemudian ada orang yang berpakaian muslim tetapi mereka suka takfir. Ada orang yang memakai selendang hijau kemudian kalau kamu tidak ikut saya berarti kamu sesat, ya. Semua orang bisa lihat channel-channel YouTube itu, ya. Dan semua orang punya akal, bukan hanya kiai, gus atau yang lainnya. Teknologi ini sudah kita ini menerima tiap hari itu ribuan, ratusan ribu informasi dari segala bentuk media sosial ini. Namun hanya sedikit orang yang mengaktifkan filter otaknya. Jadi otaknya ini ada namanya filter. Ya, apakah dia mengaktifkan filter itu atau tidak? Yaitu urusan dirinya dengan dirinya sendiri. Ya, bukan tugas Ajir Ubaidillah bilang, ya, kamu harus ikut saya. Tidak bisa seperti itu skemanya. Nah, skemanya itu, ayo kamu belajar, kamu buka kitab, kamu periksa ulang. Jangan ikut saya, jangan ikut saya. Ya. Kamu belajar, lihat, kalau perkataan saya benar, ikuti. Kalau perkataan saya salah, jangan diikuti. Ya. Itu yang benar. Ya. Sehingga orang akan semangat belajar. Tapi ketika bilang, jangan ikut ini, jangan ikut ini orang fiktif, ini orang gak jelas. Orang yang buat akun di media sosial, ketika dia menggunakan nama samaran, itu harus diselidiki siapa orang itu. Ya, pasti manusia, tidak mungkin robot, tidak mungkin jin atau ya kan, pasti manusia. Kalaupun omongannya benar, apakah kita tolak? Tidak. Ya.
Misalnya dari kitab ini, sumbernya ini. Ya. Baik, kita periksa. Kita periksa. Ya, kita periksa. Jadi jangan di-stop. Ya. Kalau orang ingin memfilter sumur, misalnya sumur itu kotor. Ya. Bukan tugas saya bilang sama orangnya ndak usah membersihkan sumur itu. Gali sumur sebelahnya. Itu cara yang salah. Yang benar saya bilang bersihkan sumur itu. Bersihkan. Turun ke dalam sumur, gunakan alat, periksa kandungan air ini. Air ini kotor atau ada zat-zat berbahaya atau tidak. Nah, lalu tentukan, kamu menentukan obat yang pas untuk membersihkan air sumur ini. Ketika sudah dibersihkan, dites ulang, cocok untuk diminum, tidak berbahaya, maka sumur ini harus dilengkapi. Ya, dikasih dinding, dikasih alat, pompa yang bersih, tempatnya harus selalu bersih dan steril dan harus dikontrol. Begitu juga dengan otak manusia. Ketika otak manusia itu melihat konten dengan banyak di YouTube ini, dia harus mengaktifkan filternya. Kalau dia tidak mengaktifkan filternya, ya, dengan dia belajar sendiri, membaca, mencari, bertanya, ya, menyaring informasi yang dia dapat, dia saring dulu, baru nanti dia bisa paham. Oh, jalan terangnya itu di sini. Jalan terangnya itu di sini. Jadi bukan menghalangi, bukan tugas kita menghalangi orang membersihkan cara-cara dia beragama, tetapi mempersilahkan, bersihkan, ya, tahir. Ya. Misalnya bajunya kotor, apakah dia beli baju baru? Enggak. Ya, atau bajunya dibuang? Tidak. Cuci, direndam, dikasih sabun, dicuci, digosok, diperas, dijemur. Itu cara yang benar seperti itu. Kita melakukan tarbiyah, pengarahan, pendidikan, ta'lim. Kedua, kita melakukan tasfiyah, pembersihan, pemfilteran, penyaringan. Kemudian tajdid. Tajdid yaitu pembaharuan. Ya, ketika ada istilah keturunan Nabi, ini harus ada tajdid. Kenapa? Karena banyak kelompok-kelompok sesat menggunakan dalil ini. Apakah ini berkaitan dengan syariat? Tidak. Ya, tidak ada. Ya. Sehingga harus diperbaiki ini, dikembalikan istilah ini pada posisinya yang benar. Tidak boleh nasab itu mengalahkan syariat, tidak boleh. Atau nasab itu mengalahkan ulama, itu juga tidak boleh. Ya, bukan ranahnya itu. Ilmu itu ada tempatnya sendiri. Tidak bisa. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.